Ada yang ketinggalan. Alhamdulillahilladzi yusarriful qalbal ladzi sahibuhul musyarraf. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi li rabbihi qad araf. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bila sarf. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Sadaqallahul azim. Hadratal mukarramin al-muhtaramin, bil khusus Al-Mukarram Haji Salih selaku Ketua Panitia Peringatan Maulid Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Musalla Ar-Rahmah. Bener ya? Betul. Kalau salah ntar dikurangin aja nilainya. Itunya mah jangan. Nilainya aja. Yang kami hormati seluruh anggota pengurus Musalla Ar-Rahmah yang diketuai oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Rahmat. Saya mah belum kenal orang ini. Ada? Ada iya Pak Haji, yang ada tadi udah kenalan, udah alma ya. Iya. Kata Pak Haji, saya abangnya Haji Najih, begitu doang. Jangan sama-samain apa? Yang kami hormati Bapak Lurah Rempoa. Emang ini Rempoa maksudnya ya? Ah, Rengas. Ini lurahnya mah anu ini dari seberang sono ya. Al-Mukarram Bapak Haji Hendra. Mudah-mudahan lurahnya datang, panitia nggak pakai bingung. Ya, Al-Lurah datang, panitia nggak bingung. Ada sekel. Yang kami hormati Sekretaris Kelurahan Al-Mukarram Bapak Fahrul Razi SOS MSI yang tadi sambutan ya. Dia mah ganteng, jangan disamain sama saya ya. Saya mah kan bocah kampung yang dulu mainnya di sawah mulu, makanya mukanya rada buluk ya Bu. Jadi muka buluk tapi di tengahnya burik. Yang kami hormati sahabat saya Ketua DMI Ranting Rengas Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Adung Abdurrahman Saleh SOS. Yang kami hormati, ini ada Bapak Polisi. Tadi saya ngelihat sempat salaman, untung orang ditembak katanya. Al-Mukarram Bapak Nur Hadi. Aman acara kalau ada polisi. Juga yang kami hormati Ketua RW 09 Bapak Junaidi Abdillah. Hampir sama ini Abdillah sama Abdullah ya. Kalau Abdullah mah bapak saya, nama saya mah Satiri doang. Karena kependekan jadi tambahin nama bapak biar panjangan dikit. Kata bini saya, nama mah nggak apa-apa bang, pendek, yang penting mah panjang bang.
Ternyata pendek juga. Biarin pendek juga, anak udah 4 sih. Cuman biang mah adu-adu juga. Orang berani sama Haji Najib. Yang kami hormati Ketua RT seluruh Indonesia yang ada di lingkungan RW 09. Juga yang kami hormati kori kita yang baru saja tadi melantunkan ayat suci Al-Quran. Saya mah pengen nangis kalau ada orang ngaji suaranya enak bener ya Bu ya. Saya kasih tahu Bu, itu belum punya bini. Jadi kalau punya anak perawan cakep mau boleh itu dijadiin bininya dia. Suaranya enak. Saya mengenal dia di Masjid Nurul Iman. Imam besar. Emang besar emang orangnya ya. Alhamdulillah udah dibacain ayat suci Al-Quran. Para sahabat saya dari kaum Ansar ini, alhamdulillah ada salah satunya adik kelas saya waktu di pondok pesantren. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini ibu-ibu apa neng-neng sih? Soalnya mukanya muda-muda banget ini, nggak ada yang tua. Saya mah kalau ngadep sono lama-lama takut orang pengen pulang. Mendingan saya madep sini baik aman ya. Ini mah mukanya aman semua dah, pokoknya nggak bakal saya tertarik orang saya umat Nabi Muhammad. Kecuali saya kaum Nabi Lut kali ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin hadirat yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bersyukur malam hari ini kita semua kumpul di sini dalam rangka memperingati hari lahirnya yang orangnya udah mati. Kamu boleh ngomong mati ya? Boleh. Orangnya udah wafat tapi kita peringatin hari lahirnya. Hari lahir kalau orang seberang sono nyebutnya Natal. Orang sono. Maka kalau ada kampus wisuda biasanya bareng sama hari lahirnya disebut dies Natalis. Kalau orang Arab nyebut kelahiran Maulid. Bisa artinya waktu lahir, bisa artinya tempat lahir. Kalau kata sahabat saya mah tuh yang mengajar di pondok terus itu namanya isim zaman sama isim makan sama baik. Kalau ibu-ibu mah demennya isim makan mulu maunya. Makan gak Bu? Enggak apa-apa Bu, ibu mah ciplak baik biarin. Emang orang Ramadan mah mulutnya 2 ya, yang atas ciplak dah biarin. Membawa ntar malam pulang dari sini yang bawa baru cip. Alhamdulillah ada pisangnya ada udah disiapin. Kan paling enak kata ibu-ibu mah buah pisang sama salak itu doang 2, yang lainnya mah kagak enak ya Bu ya. Bu, pura-pura baik. Biasanya orang ulang tahun orangnya masih hidup. Ini mah orangnya udah nggak ada, masih diulang tahunin hari lahirnya. Cuman satu di dunia yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa begitu ya? Karena beliau beda sama umumnya orang. Beliau mati ya hukum manusia. Karena manusia ditakdirkan Allah hidup diikat oleh ruang dan waktu. Ruang tuh kayak gini nih namanya ruang nih ya, tempat. Waktu nih sekarang nih, ya kira-kira jam 10 dah sekarang ya. Maka nggak ada orang tinggal di tempat yang berbeda dalam waktu yang sama. Nih ibu-ibu yang sekarang ada di rumah apa ada apa kagak nih?
Bu, ibu sekarang di sini, di rumah ada? Enggak ada. Kecuali yang lakinya main cerong, bininya ngaji, di rumahnya ada ibu yang lain. Ada yang begitu? Enggak ada di sini mah. Losono mah ada begitu ya. Bininya pergi, di rumah ada bini yang lain. Alhamdulillah yang rajin maulid mah kagak ada. Ibu yang ada di sini nggak ada di rumah. Bapak yang ada di sini nggak ada di rumah. Yang ada di rumah nggak ada di sini. Tuh manusia apa begitu? Nabi Muhammad manusia apa bukan? Manusia. Sama kita apa beda? Sama apa beda Pak? Sama apa beda Bu? Sama. Orang Allah yang nyuruh bilang si Muhammad itu sama orang-orang yang lain. Apa kata Allah? Qul innama ana basyarum mithlukum. Tuh, Allah berfirman begitu. Qul katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, ana saya. Kalau bahasanya kerenan dikit mah ai. Kalau bahasa kampung saya mah emang orang sono bahasanya begitu ya, buah. Gue bilang mah buah. Basyarun mitlukum. Basyar mitlukum seperti kalian. Kalau basyar itu begini Bu. Nih namanya basyar nih. Yang paling luar dari manusia namanya basyar. Artinya bisa dilihat pakai mata telanjang, bisa didengar kalau dia bersuara, bisa dipegang, bisa diraba-raba, bisa dipeluk, bisa dicium. Ibu bisa dipegang apa kagak? Ibu bisa diraba-raba apa kagak? Bisa apa kagak? Bisa, emang pengen ya diraba-raba ya. Emang kalau yang ngambek susah bener diraba-raba. Orang Wadon kalau udah ngambek kayak udang habis digoreng. Dia bengkok tuh, emang kata Nabi orang Wadon mah bengkok. Kalau yang ngambek bengkok, kita colek-colek, digeprak kita. Ngapain sih lagi megang-megang bang? Tapi kita orang geprak, dia nungguin. Orang geprak lagi ya. Orang megang lagi. Kita megang lagi, geprak lagi. Kalau udah 17 kali mah akhirnya balik juga tuh badan dikasih. Itu emang orang Wadon ya Pak, begitu ya. Oh bininya di rumah begitu. Begitu kalau tanggalnya udah mulai 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 udah baik, 25 baik terus sampai ketemu tanggal 10 bengkok lagi jadi udang. Nabi Muhammad sama secara basyar, sama kita sama. Kita punya pala, Nabi punya. Kita punya mata, Nabi punya. Cuman ada kualitas perbedaannya ada. Kalau Nabi mah matanya tajam, kalau kita mah matanya ya baru dialing-alingin sama kertas lembar orang kelihatan. Baru dialing-alingin sama kain selembar orang kelihatan kita mah ya. Nih ibu-ibu cuman pakai baju selembar, emang kita ngelihat dianya? Kagak, mukanya doang, mukanya nggak ditutupin kecuali yang pakai niqab orang kelihatan mukanya. Selembar mata kita udah nggak bisa ngelihat. Tapi kalau Nabi Muhammad atas izin Allah bisa tuh melihat yang kita nggak kelihatan, cuman nggak dipakai buat nakal-nakal kayak kita. Coba kalau orang sini nih bapak matanya bisa nembus ya. Ya yang bilang kalau mau digabung ini cuma ada sono mulu nih. Dia nilai ada yang 39 ukurannya. Ada yang 42 tuh kayaknya. Ada yang 44 mantap, ada yang 48 begitu. Untung kita mau orang dikasih. Nabi dikasih tapi makanya bener. Supaya apa? Supaya Nabi nggak ketipu sama orang-orang yang suka nipu. Apa buktinya? Ini Nabi pernah sembahyang. Kalau Nabi kan memang ditakdirkan nggak boleh jadi makmum, harus wajib jadi imam. Nggak boleh jadi makmum.
Maka kita sebagai umatnya tidak semua apa yang dilakukan Nabi boleh kita contoh, enggak semua. Kalau semua merepot, bini Nabi 14 orang rengas, kawin 14 yang boro-boro kuat, aduh aja juga ya. Assalamualaikum, udah balik baik begitu orang rengas maya. Kalau pengen kuatan dikit nyari dulu ada namanya jamu. Jamu apa? Jakarta Bandung supaya lama. Emang Jakarta Bandung 6 jam kalau kita berangkat ke sono ya. Tapi sekarang jamu Jakarta Bandung udah nggak laku. Gara-gara ada kereta tuh 2 jam. Tapi kalau kita 2 jam mantap bener ya. Nggak sana-sana ya. Nabi mah nggak pernah jadi makmum. Nabi sepanjang hidupnya jadi imam. Kalau Nabi imam ini emang makmumnya beres semua, sama sama model kita sekarang. Emang sahabat beres semua? Enggak juga. Ada juga sahabat yang mau tapi beres. Cuma kalau nggak beres ditegur sama Nabi, jadi pelajaran buat kita. Nabi pernah tuh ngimamin. Di belakang adanya kalau jadi makmum duluin mulu. Imamnya belum ruku dia udah ruku. Imamnya belum sujud dia udah sujud. Imamnya belum bangun dia udah bangun. Kadang-kadang terbalik, imamnya udah ruku dia masih diri baik. Imamnya udah sujud dia baru ruku. Imamnya udah bangun dia masih sujud. Ada yang begitu sembayangnya. Ada nggak yang begitu? Apa yang sujudnya sampai lama bener? Ada tuh kadang-kadang sembahyang sujudnya ngikut jamaah tapi sujudnya lama dewek-dewek. Ada yang begitu? Kita mah jangan sampai yang begitu ya. Kalau mau lama-lama sembahyangnya dewek-dewek, jangan rame-rame. Kalau rame-rame mah ikutin imam aja udah. Ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam dijadiin imam itu supaya diikutin. Jangan imamnya udah at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Masih sujud baik cuma. Ada di sini yang begitu. Jangan kita pakai itu ya. Nah kalau mau sujud lama walaupun disuruh sama Nabi, entar di rumah sembahyang dewek-dewek, mau sujud sampai beduk subuh terserah. Saya pernah ngalamin sembahyang tarawih sujudnya paling lama. Dari tarawih kan paling jam 8-an sama 9 ya. Saya sujud bangun-bangun jam 12. Lama apa? Lama apa enggak itu? Lama bener, sembahyang saking ngantuknya itu sujud orang bangun-bangun sadar udah kagak ada orang ini di musola. Jadi santri dulu ngalamin tuh dikerjain. Ikutin Nabi tuh. Tapi Nabi pernah tuh jadi imam ngeliat sahabat ada yang sembahyangnya suka duluin Nabi. Akhirnya Nabi nengok, udah selesai nengok. Kira-kira kalau bahasa-bahasa begini, lo kalau pada sembahyang jadi makmum jangan suka duluin imam. Lu pada duluin. Kok Nabi tahu? Kata Nabi, gue mah ngeliat ke belakang sama ngeliat ke depan. Nih ngeliat ke depan begini kan kelihatan kalau kita ya. Nabi mah ke belakang sama bagusnya ngeliat tuh. Untuk Nabi bedanya di situ. Kalau tanya matanya sama mata kita dua. Suka ngedip juga tuh mata Nabi sama zohirnya sama kita. Itu bedanya. Tapi ini istimewanya Nabi Muhammad banyak sekali kalau kita mau ceritain sampai besok, sampai beduk Johor, sampai beduk Asar, sampai beduk Maghrib, sampai ketemu beduk Isya orang bisa habis cerita kelebihan Nabi Muhammad. Cuma diingetin walaupun hebat begitu Nabi sama kita karena sama bisa diikutin begitu maksudnya ya. Nabi mah tuh istimewa. Karena istimewa Nabi mah sebetulnya secara hakikat enggak ada matinya. Walaupun secara zahir Nabi udah mati.
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما محمد إلا رسول. Muhammad itu tidak lain kecuali hanya sebatas seorang utusan. Qad khalat min qablihi, telah berlalu sebelum dia apa ar-rusulu, rasul-rasul. Ada Nabi Isa, ada Nabi Zakaria, ada Nabi Yahya, ada Nabi Yunus, ada Nabi Yusuf, ada Nabi Musa, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Nuh, ada Nabi Idris, ada Nabi Adam alaihi salam. Sebelum Nabi Muhammad tuh semua Nabi yang 25 tuh semuanya mati kecuali satu yang disimpan nama Allah. Siapa namanya? Nabiullah Isa. Itu enggak mati, enggak, sampai sekarang dia masih hidup. Itu di mana hidupnya? Taruh di langit. Ngapain dia? Dia mah orang Allah yang nyimpen, terserah Allah mau buat apa dia. Ditarik. Maka kata Allah, wa ma salabuhu wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh Isa, juga tidak menyalibnya. Enggak disalib, enggak jadi tanda tambah, enggak. Terus siapa yang nyatanya disalib? Yang disalib kata Allah walakin syubbiha lahum. Yang disalib mah orang yang rupanya diserupakan, disamain sama Nabi Isa. Emang bisa? Kalau Allah mah bisa baik. Ibu enggak usah Allah deh, Allah kasih izin. Ada makhluk Allah bisa menyerupai manusia. Ibu hati-hati nih kalau suaminya pergi, tahu-tahu malam-malam tiba-tiba ada suaminya pergi keluar kota dinas, nginep 3 hari. Tahu-tahu jam 12 malam ibu digerayangin. Pas ibu lihat, emang abang. Digerayang balik, abang udah pulang aja. Diem aja dia, ibu mah digerayang terus. Enggak taunya itu mah bukan abang, Bu. Itu mah buto hijau, kayak kolor hijau, modelnya tuh begitu. Makhluk gaib bisa menyerupai manusia. Pernah kejadian ini masalahnya. Saya punya temen itu, punya saudara. Istrinya, kata istrinya, suaminya udah pulang. Pas nggak lama dia pulang, lah tapi siapa bang? Lo tahu siapa? Ternyata makhluk lain menyerupai bentuk suaminya. Nyata ini mah. Tapi insya Allah yang pada rajin ngaji mah kagak dia udah berani. Ya kagak berani, Bu. Kita mau ngaji mulu ya. Itu kolor hijau juga bisa berubah jadi kolor kuning. Jangan naikin nih, ada pelindungnya. Nih kita manusia kalau yang pada rajin pendekatannya kepada Allah, kalau dilihat tuh sekeliling badannya ada lingkaran cahaya. Ada nih kelihatan. Kalau ngelihat, kita mau orang-orang lihat ya. Yang kelihatan apa? Yang kelihatan bedak kalau Ramadan nama ini nih merah-merah nih. Orang mau ada pakai apa-apa, kita mau nggak usah, kita mau alami apa adanya aja. Yang penting makan gudeg anak kita mah ya, itu aja udah biarin kulit Makassar nggak ngapa-ngapa. Kalau bini kita emang mesti kita modalin biar mukanya licin ya, biar begitu toh. Kalau nggak licin kan kita kondangan melihat yang lain ya, kayaknya cakep banget orang. Ngeliat bini mah kayaknya demok banget ya. Ini salah siapa? Emang salah lakinya juga ya. Ngasih uang belanja 300.000 buat sebulan. Ya orang nyampe. Sekarang emang zaman dulu, zaman Nyai saya masih hidup 300.000 sebulan gede banget. Emang apa buat apa tuh duit? Jarang kepakainya. Mau makan beras ada, boleh nandur dewek. Mau ikan ada, boleh nandur dewek, punya empang, punya comberan. Dulu makan kita hemat ya. Kita makan, habis itu kita buang di jamban dong, di jamban ya.
kita piarain. Lele ada di situ, gabus ada di situ, gerame ada di situ, spasium ada di situ, ikan betok ada di situ, ikan betik ada di situ, ikan betik, ikan betok, lu putik gua betok. Dulu zaman kecil mau nyari betok dulu, zaman kecil sekarang mau nyari ikan betok susah bener ya. Emang apa susah sawahnya? Enggak, karena kita ke pasar nanya, bang ada ikan betok apaan bang? Kata dia bingung ikan betok apaannya. Ikan ada, mau lalap, mau jenis apa semuanya ada. Mepet nggak ada apa-apa, asal ada tai babal. Tahu tai babal pak? Kan tai najis ya, tai najis. Kalau kita ada tai sembahyang kagak, biar sembahyangnya bacaannya mantep bener kayak Ustaz Ezar tadi itu baca Quran sampai begitu. Tapi ada najis di badan kita atau di pakaian kita atau di tempat sembahyang kita, nggak sah sembahyang kita. Tai najis, dimakan boleh? Enggak boleh. Tapi ada satu tai yang halal dimakan boleh, kita kantongin sembahyang juga boleh. Tai babal, asal enggak dipakein kalau dipakein najis lagi. Ya bu ya, tai babal jangan ditambahin kalau ditambahin jadi tai babalu. Sampai tai babal dijadiin lauk. Saya mah emang ngalamin ini susah banget dulu ya, ngalamin nggak punya apa-apa nih mak, nggak kehabisan nakal. Ada tai babal masih selamat, diambil tai babal. Biasanya buat merunjak, ini mah diiris tipis-tipis, ditumis, digoreng. Ini apanya? Makan bae lu mah, makan tuh kita. Pas sudah dimakan tuh enak juga mah enak. Emang apaan sih mak? Itu tai babal. Kok bisa tai babal? Orang dulu susah hidupnya ya, bapak ngerasain dah. Tapi kalau yang muda-muda belum, nggak ngerasain. Yang tua-tua, kan saya udah tua ini, cuman tampang doang tua. Ngapa sana-sana ya? Balik lagi dah, balik di cerita Nabi lagi, tai babal. Nabi sama kita. Berarti kalau manusia mati, Nabi juga ngalamin mati. Qad khalat min qablihir rusul afa in mata au qutila, lalu apabila dia telah mati, apakah kalau dia mati, au qutila atau dibunuh. Kalau Nabi kan biasanya diperangin, kalau diperangin jadi lawan, jadi perang tuh. Bukannya Nabi demen perang, bukan. Nabi nggak demen perang. Cuman kalau diperangin kata Allah, angkat senjata Muhammad lawan mereka, gua bantuin. Tuh kalau Allah begitu nyuruh, akhirnya Nabi angkat senjata. Nabi tadinya mau perang, maka saya mengikuti Nabi. Saya mau buat perang. Mengapa perang belum dicabutin golok, ya udah kabur duluan. Orang punya apa-apa ya. So kalau dia mati atau terbunuh, inqalantum ala aqabikum, apakah kalian akan berpaling, memalingkan pundak-pundak kalian? Kalau udah mati lu mau tinggalin. Zaman Nabi ada panjang imannya, emang tipis-tipis, kayak kita juga model tipis-tipis. Iman kalau nggak duit, kayaknya iman gampang banget ditaruhnya. Ayo ikut gua, emang apa? Nah, Miliano. Nah, gua bagi gope berubah tuh pendirian kita ya. Nah, gua bagi 1 juta, berubah tuh kita. Nah, gua bagi 5 juta, apa lagi? Nah, gua tambahin 10 juta, mungkinan itu model kita mah. Iman kita mah tipis-tipis, ketiup angin dikit jatuh. Itu modal iman kita. Imanu yazidu wa yanqus. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Iman kita itu mah. Kalau imannya para nabi, para syuhada, para siddiqin, para saleh, itu imannya yazid
wa la yanqus. Nambah bae nambah, enggak kurang. Tapi di antara sahabat ada yang kayak kita imannya tipis-tipis. Nabi Muhammadnya meninggal dunia, Nabi Muhammadnya wafat, mereka tinggalin Nabi Muhammad, ajarannya nggak dipakai lagi, nggak ada, ngapain diikutin lagi. Ada yang model begitu, termasuk Sayyidina Umar awalnya nggak percaya Nabi Muhammad wafat tuh. Diberitain, Umar dengar, nyabut pedangnya mau jemaah dulunya preman. Umar dulunya biang preman. Siapa yang bilang Muhammad mati? Enggak yakin mau Nabi Muhammad mati, orang utusan Allah masa mati? Gak tahu tuh. Siapa yang bilang Muhammad mati, maka dia akan berakhir di ujung pedang. Sampai akhirnya ada yang berani sahabat bilang, Umar, emang ente lupa wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u kutilang qalatum ala aqabikum. Nangis Umar, ibu baru ingat kalau ada ayat itu. Umar. Terus Allah bertegas, wa may yanqaliba ala aqibaihi. Siapa aja yang berpaling dari Rasulullah setelah kematiannya, fala yadurrullaha syai'a, maka sikap berpalingnya tidak memberikan dampak negatif sedikit pun kepada Allah. Enggak berkurang tuh nilai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Terus Allah tutup ayatnya, wa sayajzillahu syakirin. Allah nanti nih, kalau kita lagi belajar ngaji mah ya gue emang kadang-kadang kalau ngaji mah kita bawaannya ngantuk mulu. Kalau ngaji mah ngantuk ya Pak ya. Kalau ngaji dah coba. Ibu iman juga sama kalau ngaji khusyuk banget. Kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih pada melek. Pas sudah mulai masuk ngaji, atu-atu tuh mata pada hilang, mana dia orangnya, pada tunduk-tunduk semua. Ntar kalau udah dibilang wallahu a'lam bishawab, tegar lagi. Emang begitu kalau ngaji mah. Ada setan emang udah begitu kerjaannya. Ada yang tugasnya gandulin mata. Di sini bahasa gandulin ada ya? Iya, digandulin tuh. Mata kan kalau digandulin ke bawah bayar tuh. Sepet banget bawaannya, salak pentil sepet. Mata kalau lagi ngaji lebih sepet dari salak pentil. Itu ngapa modelnya begitu ya kalau ngaji tuh? Enggak cuma kita yang awam, kiai juga kalau ngaji sama gurunya sama baik. Ya ada yang tegar, ada yang ngantuk dulu bawaannya. Yang matanya nggak digandulin setan, orang kena ini mah orang tidur rupanya tadi siang dari jam 7 pagi. Bangun johor, habis johor dia ngeloisor lagi, tidur lagi, bangun asar, dibangun sembahyang asar nyender, tidur lagi, bangun maghrib, ngajinya habis maghrib, tegar deh mah. Yang tidur 12 jam. Kata setan bisa digoda ini, matanya keper bener ini mah. Nah, ada cara lain. Pantatnya tusuk-tusuk. Pantat kita nih yang dulu di Majelis Salim nih, itu tusuk sama dia. Ini kalau orang ngaji kan jarang yang orang ngaji mah begini nih, mantep duduknya jarang. Ada tapi jarang banget. Yang ada mah ya, saya juga kan ngaji begitu Bu, sama. Saya juga kalau ngaji mengantuk. Saya tahu nih setan, mau di setan, saya tepuk pada saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tepok tegar, ya tegar lagi tepok mah, itu ngantuk lah. Udah tahu. Jadi ada triknya. Biar orang ngantuk, emang bawaannya. Kenapa begitu? Karena setan nggak mau kita pada taat kepada Allah. Kenapa? Karena engkongnya setan. Siapa namanya? Iblis. Dulu mah menurut riwayat namanya bukan iblis, namanya mah Ajazil. Cuman pas dia disuruh hormat sama Nabi Adam, hormat kepada, ya udah malaikat itu saja, dan malaikatu kulluhum ajma'una illa iblis. Malaikat pada sujud sama Adam, hormatin.
Nabi Adam dihormatin, hormat gerak. Ada yang kagak jegeng baik. Siapa tuh? Iblis. Tadinya mah namanya bukan iblis. Emang ngapa terus dinamain iblis? Summiya iblisu iblisa li'annahu ablas. Iblis tuh dinamain iblis karena dia telah bersikap ablas. Maknanya apa ablas? Koto habihi. Dia memutus kasih sayang Allah. Emang apa mutus? Disuruh hormat kagak mau. Udah kata lu keluar iblis tuh. Nah, dia disuruh enggak lu kuat. Itu iblis emangnya dulunya bocah Badung, bukan. Iblis dulu orang yang paling taat kepada Allah. Kalau ngomongin sembahyang, orang rengas mah nggak ada seujung kukunya iblis kalau sembahyang. Sujudnya lama, baca tasbih bukratan wa asila. Pagi dia bertasbih sampai sore dia mau bertasbih. Salahnya cuma apa? Suruh hormat, oh enggak. Banyak yang begitu sama orang-orang menghormat pisan. Ada alasannya. Ya enak baik gua hormat sama dia. Mudah Tuhan gua. Padahal mah Tuhan 2 hari doang. Lahirnya sama-sama bulan Mei. Tahunnya sama-sama 1974. Cuman yang ngatur tanggal 15, yang ngatur tanggal 17. Gua mah 15, dia mah 17 Tuhan gua. Ngapa gua lagi hormat sama dia? Ada yang begitu? Nggak ada ya, begitu ya. Alhamdulillah kalau nggak ada mah. Emang apa gua hormat sama dia? Orang pangkatnya tinggian gua sama dia. Dia mah menang tua doang, umur mah udah 70. Apa orang punya pangkat apa-apa, boro-boro pangkat jalan aja udah bisa dana. Yang udah 70 ya. Kalau orang sekarang mah 70 masih pada lempeng. Kalau orang dulu mah nggak ada 70 lempeng, pasti bengkok. Emang apa kerjaan tiap harinya manggul-manggul dulu. Saya itu tuh ngkong-ngkong saya, encang-encang saya dulu. Kerjaannya emang pada manggul, maka pada tua badannya kayak otomatis pada bengkok. Itu orang sekarang alhamdulillah 70 masih pada lempeng badannya. Cuman yang kena orang mau lempeng kayaknya. Lu nggak lempeng mah boro-boro ini mah. Udah kuat tengahnya mah ya. Ono ada janda cakep banget. Orang lu bayar gue mau udah orang kuat. Cuma ada yang 40 juga orang kuat. Bu jangan marah ya bu ya. Ini mah cerita orang sono kampungan saya. Kadang-kadang ada aki-aki masih lupa. Dia orang sadar kalau dia udah aki-aki. Kan kalau perasaan mah nggak ada perasaan tua ya pak ya. Kita merasa tua apa enggak pak? Agak perasaan mah muda baik. Perasaan kita inget kayak waktu SMA baik sih. Kadang-kadang kita orang jarang ngaca. Yang tua mah badan bisa tua. Yang tadinya lemah nggak punya kekuatan terus kuat gagah perkasa. Lama-lama sama lagi nggak punya kekuatan apa-apa. Bisanya cuma nangis. Apa sih kom? Udah makan padahal mah. Emang orang bisa ngomong. Ada yang begitu kan ya? Ya kita nyaksiin tuh. Nggak ada badan nggak kuat. Tapi kalau jiwa mah muda terus. Makanya kadang-kadang kita lupa kalau kita udah tua. Ada orang wadon mewah cakep banget. Itu karena kebiasaan waktu SMA. Cuy. Padahal udah tua, udah 70, gigi juga tinggal aku di sebelah sini doang. Tapi masih kenceng suitannya. Emang apa bisa begitu? Karena perasaan mah nggak pernah tua. Yang tua cuman badan. Pas ngaca Ervan gue udah tua. Kalau ada orang tua masih begitu bawain kaca baik. Nggak usah diomelin, nggak usah diganggur. Udah bawa tanah lagi godain cewek baik. Nggak usah, bawain deh kaca. Kom, nyuit lagi dan nyuit. Nyuit giginya bersih buat kayak bayi. Kayak bayi baru lahir. Itu badan. Sono lagi ya. Ngaco mulu ya. Balik. Siapapun yang berpaling dari ajaran Rasulullah kata Allah itu tidak sedikit pun memberikan madarat kepada Allah. Ujungnya
wa sayajzillahu syakirin. Allah pasti akan memberikan pahala imbalan baik buat mereka yang bersyukur. Bersyukur apa? Bersyukur lahir Nabi menjadi penyelamat umat, itu dasar kita. Maka kita yang hadir malam ini niatnya dulu niat bersyukur Nabi dilahirin. Kalau Nabi Muhammad nggak lahir, kita nggak ngerti apa-apa. Nabi Muhammad nggak lahir, nih ibu-ibu nggak bakal bisa kumpul kayak gini. Kalau Nabi Muhammad nggak lahir, ibu-ibu harkat dan martabat jadi injek-injek orang dulu. Kalau punya anak nih, bininya ngandung, jangan lupa kalau bininya perempuan. Lupa kalau bininya perempuan. Tapi pas bininya ngelahirin anak perempuan, itu mukanya Walla wadhu wa huwa qadim. Mukanya gelap. Saking apa? Malu punya anak wadon. Emang apa? Wadon cuma dioper sono sini kayak bola. Tendang sono, tendang sini. Oper sono, oper sini. Datang Nabi Muhammad diangkat tuh ibu-ibu, dikasih tempat yang mulia. Di mana tempatnya orang wadon? Di sini. Cuma udah dikasih bebas sama Nabi, kadang-kadang pengen lebih. Orang wadon aturan adanya di sini, maunya di sini. Ya Bu ya. Ibu-ibu tempatnya di sini. Nih sebelah kiri. Karena Nabi Adam pasangannya Siti Hawa diambil dari sini, tulang rusuk Nabi Adam yang sebelah kiri. Maka orang lanang sehebat apapun, punya jabatan tinggi, punya harta banyak, punya gedung mewah, punya kendaraan macem-macem, tapi kalau nggak ada orang perempuan di sisi kirinya, nggak bakal bahagia. Ya tipe orang wadon ini penting banget, taruh di sini cuman ini pas tempatnya. Siapa yang kau disayang? Punya duit, kasih bini dulu. Ya Bu ya. Orang lanang kalau punya duit kasih bini. Kita orang lanang nggak usah pakai detail nanya yang kemarin duit buat apaan baik itu gua kasih. Walaupun segitu kan udah capek banget itu, cuman bisa. Kalau orang lanang baik mah begini. Nah, papa emang udah kerja sih banting tulang, cuman nggak bisa ngasih banyak ini. Sementara baru sanggup sebulan cuma 150 juta, terima aja ya mah ya. Enak apa kagak Bu begitu? Enak apa kagak? Cuma orang lanang kagak enak ya Pak ya. Nah kita mah nyari doang, tugas kita mah cuma nyari udah begitu. Dapat orang dapat bukan urusan kita. Kita mah disuruh nyari, dapat orang dapat bukan urusan kita. Bini kudu ngerti tuh, laki udah keluar capek-capek, kalau pulang gak nenteng apa-apa, jangan dicemberutin, jangan diomelin. Assalamualaikum. Lemes pas suaranya, assalamualaikum. Nah, suara abang nih. Waalaikumsalam. Abang pulang bang? Ya iya, ini capek banget. Gua tadi banting tulang, peres keringet. Dapat banyak bang. Ya boro-boro ini nggak dapat apa-apa langsung. Tahun orang bapak apa pulang? Ada yang begitu ada. Nggak ada orang di Padung ada. Saya sering dengar itu. Besok lakinya, ya udah besok kalau orang nenteng apa mendingan orang pulang. Hari ini udah usaha orang dapet. Aduh kalau pulang bini marah. Nginep beda di depo, di bedeng, di apa baik. Besok kalau dapat baru pulang. Orang juga besok kali 3 hari. 3 hari orang pulang bininya nangis. Ngadu sama emponya, kok ngapa lu nangis baik? Ngapa orang pulang? Lah emang ngapa? Kemarin pulang orang bawa tentengan, ayo main dulu mah bangatan baja di bini. Laki nggak nenteng diarin. Yang penting masih ada yang gantung.
Bilang sama laki mah begini, ya biarin bang, duit mah bisa dicari kapan-kapan. Di sini orang dapat, di sono kali bang, di sono orang dapat, sebelah sono lagi. Ngetan orang dapat, ngulon kali bang, ngulon orang dapat, ngidul kali bang, ngidul orang dapat juga, ngalor kali bang. Enggak dapat juga, enggak apa-apa. Yang penting mah abang pulang. Yang penting abang pulang bang. Itu kebahagiaan ayah yang paling gede, ada abang di sisi aneh tuh. Begitu ya bu ya. Laki kau udah begitu lu, besok kerja semangat bener. Jangan ditambahin begini. Yang penting abang pulang. Soalnya begini bang, nyari orang kayak abang susah banget bang. Saya kalau kemana-mana kondangan, kemana kayak saya pergi, orang ganteng-ganteng banget bang. Nyari orang yang jelek susah buat yang kayak abang. Jangan ditambahin gitu. Semua orang jati. Tuh bahasanya kayak Siti Khadijah. Bu ibu mau kayak Siti Khadijah bu. Yang duitnya sabrut-sabrut nggak berseri kalau kata orang sekarang mah. Cuman kalau mau jadi kayak Siti Khadijah, duitnya banyak begitu, siap nggak bener-bener kayak Siti Khadijah, duitnya habis buat dakwah sama Nabi. Ibu nih misalnya tahu usaha apa kayak online kayak apa kayak itu ya, jualan gado-gado kayak, jualan gado-gado omset 1 bulannya 3,5 miliar gado-gado. Ada begitu, gado-gado 3,5 miliar sebulan ada. Ada, jangan dibilang kagak ada, karena ada. Misalnya ini misal dulu ya, jangan nggak percaya dulu misalnya 3,5 miliar sebulan. Kawin lakinya Ustad. Emang dari kecil mondok, disuruh mondok sama bapaknya, pulang-pulang umur 27,5 tahun. Belum sempet ngapa-ngapain suruh kawin. Kan orang bisa nyari duit santri mah. Polos, santri mah polos, kayak saya juga nyari orang bisa banget. Cuma kalau dikasih mah kenceng banget nanggapin. Saya emang nggak bisa nyari duit, nggak pernah diajarin nyari duit. Kalau ada ambil, nggak ada ya lokan tegan, nggak ada yang ngasih. Misalnya nih, ibu punya terus ustad, soleh orangnya, ngajinya enak, tapi orang punya duit. Dia mau ngajar di sono nggak punya ongkos dari ibu. Mau ke sono nggak punya motor, minta beli nama ibu. Jauhan dikit musim hujan mulu, kalau pakai motor basah kuyup, orang nyampe kayak saya kalau mau hujan ditandain banget sama temen saya itu orang-orang nurul iman, pasti juara datang nih. Kalau kita datang kita basah kuyup dari Cipatu ke Rengas lumayan itu basah kuyup. Biar pakai jas hujan tetap aja basah. Kalau hujan orang datang dan tandai banget jembak kalau hujan datang. Pas saya datang kok kaget pada tungguenan datang. Terus lakinya yang soleh mintain duit ibu tiap hari minta beli mobil. Ibu mau begitu bu? Kira-kira dikasih nggak tuh laki begitu? Ngomong ibu mah jadi laki modal kolor doang. Masih mending neng bukan kolor doang, yang dalamnya juga ada di bawah. Balik. Kudu bersyukur. Kita bersyukur lahirnya Nabi perempuan terhormat, ditaruh di tempat yang mulia. Tuh berkat Nabi Muhammad. Udah ditaruh di tempat terhormat, orang wadona dewek. Yang sekarang mengapa itu banyak banget orang wadon di untangan tinggi, dia mau dewek. Linding. Malam ini sana berapa duit kira-kira? Kemana bang? Ono sana. Ya kalau ke sana doang mah ya boleh dah 750 2 jam doang 250 murah banget ya. Ya kalau di kita Mirzani 200 juta bu. Ada perempuan mau diontangan tinggi begitu dengan harga yang murah. Nabi udah angkat jatuhin dewek. Salah siapa? Ya salahnya sendiri, bukan salah ibu ya. Ibu mah nggak ada yang salah, ini nggak ada. Ya Allah kalau ngeliat mukanya saya mah kayaknya ntar saya orang pengen pulang ini ya. Bayang-bayang muka ibu-ibu ini, muka-muka surgawi. Insya Allah pak yang bininya pada rajin ngaji mah nggak bakal dia mah ngambil duit bapak, nggak bakal. Ibu nggak bakal ngambil duit bapak-bapak. Emang apa yang mau diambil?
emang ATM-nya dia nyemeng ya. Kayak kampung saya, alhamdulillah Pak Ustadz, saya mah nurutin kata Pak Ustadz kalau ngaji. Gak pernah saya mah tuh buka-buka dompet suami saya jadi enggak. Emang apa? ATM-nya udah dikasih saya semua. 3 biji Pak Ustadz, BNI lain, BCA lain, Mandiri lain. Ini katanya lagi mau dibikinin BSI juga katanya jadi 4 tuh. Enak nggak Bu punya ATM 4? Enak apa kagak punya ATM 4? Ya belum tentu enak ya. Nggak ada isinya pas betok. Saldo tidak mencukupi. 30.750. Bagaimana mau ditarik ya? Nggak usah ATM, yang penting mah ada itu. Sekarang mah nggak perlu ATM, handphone dong udah jadi. Karena mah ya belanja bisa pakai keris. Dulu mah keris buat berantem. Dulu pada zaman kerajaan keris buat berantem perang. Semakin keren kerisnya, semakin lama dibikinnya. Sama empunya yang nomor 1 kayak Empu Gandri makin mahal harganya. Dulu itu buat berantem, karena mah keris buat belanja ya Bu ya. Sekarang mau belanja pakai tinggal gitu-gitu dong tuh. Itu punya kita tuh Bu. Orang Indonesia itu punya cara belanja namanya keris, diakui oleh orang seluruh dunia. Paling mantap sekarang penggunaannya. Tapi ada isinya apa kagak? Kalau nggak ada isinya mah keris nggak ada gunanya. Itu kita memperingati malam ini sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diutus Nabi ngajarin kita pelan-pelan, dikit-dikit ya Bu ya. Nggak usah banyak-banyak, yang penting bisa kita pakai. Ngaji nggak usah banyak-banyak, ngaji makan nggak pernah lama. Ibu-ibu ngaji emang lama kalau lagi dibacain kitab, nggak lama. Di tempat saya juga, saya kalutan, jangan lama-lama ya, mengapa? Ya, pokoknya 15 menit aja, paling untuk 20 menit. Tapi ngaji mah dari habis johor sampai asar baru rapi ngaji. Dia baca sholawatan dulu, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ibu-ibu yang masih di rumah, ditunggu hari ini kita ngaji Allahumma sholli. Yang udah pada tua kan begitu ya. Untung dia orang baca Allahumma sholli. Udah pada tua. Dateng tuh dateng. Ntar dibacain lagi, dipanggil. Sampai 2:30 baru kumpul tuh berapa? 17 orang. Bah, udah tuh diajarin sama gurunya. Udah mentok asar rapi. Pulang dah tuh. Nggak lama, kalau lama-lama orang bakal masuk ya. Semua orang. Nah makanya saya juga di sini sampai segini Pak ya. Ya Pak ya, begini aja. Ntar kalau kurang mah baca dewek. Pada bisa baca sih sekarang Pak ya. Baca dewek. Qurannya dibaca, hadisnya dibaca, ceritanya dibaca. Kita amalin. Nanti kita mudah-mudahan di malam ini kita kumpul dapat barokah. Dengan sebab ini Allah turunin barokah buat kita, cinta kita kepada Nabi makin dalam, dan nanti anak-anak kita bisa meneladani baginda Rasulullah Muhammad SAW. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.